annaha dzakarat annar fabakat. Dia Aisyah pernah suatu kali dia ingat kepada neraka, lantas kemudian dia menangis. Aisyah istri Nabi pernah ingat kepada neraka dan kemudian dia menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, maklumlah seorang suami tatkala melihat istrinya kemudian murung dan bersedih, mengeluarkan air mata, tentunya kemudian mendekat kemudian bertanya, ada apakah gerangan yang membuat dia menangis? Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tatkala melihat Aisyah menangis, kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah. Kata Rasulullah, "Man laki ya Aisyah?" Apa yang sebetulnya terjadi denganmu wahai Aisyah? Kenapa sampai kemudian kau menangis? Lantas qalat, kemudian Aisyah menjawab, "Dzakartu annar ya Rasulullah fabakaitu." Aku ingat kepada neraka wahai Rasulullah, kemudian aku menangis. Kata Aisyah, aku ingat kepada neraka ya Rasulullah, kemudian aku menangis. Lantas kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wa hal tadkuruna ahlikum yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, apakah nanti setiap keluarga satu dengan yang lain, suami dengan istrinya, ibu dengan anaknya, kawan dengan sahabatnya, kawan satu majelis dengan kawannya, apakah kelak pada hari kiamat mereka saling mengenal atau saling ingat? Aisyah bertanya demikian. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sekaligus juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan atau bahkan mungkin itu dosa-dosa yang kecil ataupun yang besar, yang nampak ataupun tersembunyi, yang dilakukan sendiri ataupun beramai-ramai. Itu dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya tentunya yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan hidayah taufik, inayah serta perlindungannya, dan juga sekaligus Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, itu risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Masih di surat yaitu At-Takwir, ayatnya ayat 10 sampai ayat yang 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Takwir ayat 10 sampai 14. Wa idhas suhufu nusyirat wa idhas sama'u kushitat wa idhal jahimu sumirat wa idhal jannatu uslifat alimat nafsum ma'ahdarat. Wa idha, dan apabila as-suhufu, catatan amalan manusia, nusyirat, dibuka seluas-luasnya. Wa idha, dan apabila sama'u, itu langit, kusyitat, dilenyapkan.
Wa idza dan apabila al-jahimun neraka jahanam syumirat dinyalakan. Wa idzal jannatu dan apabila surga uslifat didekatkan. Alimat telah mengetahui. Siapa yang telah mengetahui itu nafsun jiwa ma terhadap apa saja ahdarat yang telah ia lakukan. Kalau seandainya kita artikan jadi, dan apabila buku catatan amalan manusia dibuka, dan apabila langit itu dilenyapkan, dan apabila neraka jahanam dinyalakan, dan apabila surga itu didekatkan, telah mengetahui itu jiwa manusia terhadap apa saja yang dulu ia lakukan tatkala di dalam kehidupan dunia. Surat At-Takwir ayat 10 sampai dengan ayat 14. Dan kita lihat penafsirannya di tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa idza syuhufu nusyirat. Dan apabila buku catatan amalan manusia dibuka, Allah berkata Ad-Duhaq menafsirkan ayat tadi. Dia Ad-Duhaq berkata, u'tiya kullu insan sahifatahu yaminuhu aw bisimali. Menurut Ad-Duhaq, yaitu wa idza syuhufu nusyirat, tatkala buku catatan amalan manusia dibuka. Maksudnya adalah setiap manusia nanti akan diberi. Itu buku catatannya, buku catatan amalannya. Itu baik dia menerimanya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Ini menurut penafsiran Ad-Duhaq. Dan kita tahu, kalau seandainya nanti kita semuanya kelak, tatkala kemudian buku catatan amalan yang selama ini kemudian kita lakukan, kita menerimanya dengan tangan kiri, maka celaka. Kalau suatu saat Anda menerimanya dengan tangan kanan, maka bahagia. Dan termasuk celaka dalam menerima buku catatan amalan itu dari belakang punggung, itu juga celaka. Sebagaimana banyak disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Sehingga menurut Ad-Duhaq, maksud dari kalimat tatkala buku catatan amalan dibuka, setiap manusia nanti akan menerima, akan diberikan buku catatan amalannya. Sehingga ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Ini menurut penafsiran Ad-Duhaq. Waqala Qatadah, sementara kalau menurut Qatadah, sahifatuka ya ibna Adam, buku catatan kalian wahai anak Adam, tumli fiha, telah memenuhi dengan segala apa saja yang selama di dalam kehidupan dunia telah tercatat di situ semuanya. Summa tutwa, kemudian tatkala Anda mati ditutup. Begitu mati tutup. Summa tungsyaru 'alaika yaumal qiyamah. Begitu nanti tatkala menghadap kepada Allah pada hari kiamat, buku itu dibuka kembali. Fa yanzuru rajulun, maka kemudian laki-laki atau setiap manusia akan melihat madza yumli fi sahifatihi, yaitu apa saja yang memenuhi buku catatan amalannya, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Ini kalau menurut Qatadah. Jadi kalau menurut Qatadah, buku catatan manusia penuh telah ditulis dengan segala amalan perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Setelah mati ditutup, nanti kemudian diberikan kembali dan dibuka seluas-luasnya tatkala kemudian pada hari kiamat, sehingga setiap manusia nanti akan betul-betul melihat segala amalan perbuatannya, apa yang memenuhi buku catatan amalan itu, apakah amalan keburukan, apakah amalan kebaikan. Ini kalau di kitab yang lain. Kalau di kitab yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang menunjukkan tentang beberapa keadaan manusia, yang dimana nanti manusia itu tidak saling mengenal. Kalau Anda hari ini kemudian saling mengenal, saling bersaudara, saling duduk bermajelis taklim, saling bertemu dan menyapa.
Tapi kelak ada beberapa keadaan yang disebutkan oleh hadis Aisyah, manusia tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Diriwayatkan oleh yaitu Hasan an Aisyah dari Aisyah, berarti dari Aisyah. Aisyah istri Nabi. Radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Aisyah. Mudah-mudahan Allah meridhai kepada Aisyah. Kata kemudian yaitu Aisyah, annaha dzakarat annar fabakat. Dia Aisyah pernah suatu kali dia ingat kepada neraka, lantas kemudian dia menangis. Aisyah istri Nabi pernah ingat kepada neraka dan kemudian dia menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, maklumlah seorang suami tatkala melihat istrinya kemudian murung dan bersedih, mengeluarkan air mata, tentunya kemudian mendekat kemudian bertanya, ada apakah gerangan yang membuat dia menangis? Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tatkala melihat Aisyah menangis, kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah. Kata Rasulullah, "Man laki ya Aisyah?" Apa yang sebetulnya terjadi denganmu wahai Aisyah? Kenapa sampai kemudian kau menangis? Lantas qalat, kemudian Aisyah menjawab, "Dzakartu an-nar ya Rasulullah fabakaitu." Aku ingat kepada neraka wahai Rasulullah, kemudian aku menangis. Kata Aisyah, aku ingat kepada neraka ya Rasulullah, kemudian aku menangis. Lantas kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wa hal tadkuruna ahlikum yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, apakah nanti setiap keluarga satu dengan yang lain, suami dengan istrinya, ibu dengan anaknya, kawan dengan sahabatnya, kawan satu majelis dengan kawannya, apakah kelak pada hari kiamat mereka saling mengenal atau saling ingat? Aisyah bertanya demikian. Aisyah ingat neraka karena ia itu membayangkan kalau suatu saat kemudian dia mengingat neraka kemudian bertanya seperti itu karena khawatir jika pada hari-hari itu tatkala Rasulullah melihat Aisyah tidak mengenalnya, sehingga sampai bertanya seperti itu. Lantas kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, amma fi salasati mawatinin fala yadhkuru ahadun hadan. Kata Rasulullah, adapun ada 3 tempat di mana tidaklah ingat, tidak mengenal seorang kepada orang lain. Kata Rasulullah, ada 3 tempat ya Rasul, ada 3 tempat wahai Aisyah, di mana masing-masing manusia nanti tidak kenal satu dengan yang lainnya. Artinya kalau suatu saat melihat 3 tempat ini, berarti manusia satu dengan yang lain tidak peduli, bahkan tidak mengenal. Lantas kemudian Rasulullah SAW menjelaskan 3 tempat. Yang pertama adalah nindal mizan, tatkala amalan manusia ditimbang. Ya hatta ya'lama, sehingga dia bisa mengetahui, sampai kemudian dia bisa mengetahui apakah amalannya ringan, keburukannya atau kebaikannya, ataukah kemudian amalan kebaikannya berat. Berarti satu keadaan manusia satu dengan yang lain tidak mengenal tatkala amalan manusia nanti ditimbang. Antum tatkala amalan itu ditimbang, kalau suatu saat Anda merasa khawatir dan takut, hendak minta tolong kepada siapa? Toh pada dasarnya pada hari itu manusia tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kenapa kemudian tidak saling mengenal? Saking khawatir dan takutnya, sehingga seakan-akan menghilangkan akal manusia. Sehingga akal manusia sesaat kemudian hilang, tidak ingat apapun. Dan seluruh manusia pada saat itu tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Yang pertama, tatkala kemudian ditimbang di mizan. Yang kedua, wangindal kitab, tatkala hendak dibagikan kitab amalan manusia, sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, wa idhas suhufu nusyirat, tatkala buku catatan amalan manusia digelar, dibuka,
Maka menurut Aisyah yang ditanyakan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menginformasikan, yaitu tempat yang dimana manusia tidak mengenal dengan yang lainnya, yaitu tatkala dibagikan kitabnya, yaitu kitab catatan amalannya. Khina yuqalu, sehingga masing-masing manusia nanti dikatakan, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 19. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ha'umu ikra'u kitabiyah. Ambillah buku catatan amalanmu dan bacalah kitab ini. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 19. Ambillah buku catatan amalan ini, bacalah, dan kemudian bacalah kitab ini yang menjadi amalan-amalanmu yang selama ini dilakukan. Maka pada saat itu manusia tidak mengenal hatta ya'lam aina yaqamu kitabuhu afyamini au min wara'i dhahri, sampai ia bisa mengetahui, yaitu diberikan buku catatan itu dengan tangan kanannya atau kemudian ia menerimanya dari belakang punggung. Berarti dalam keadaan seperti itu manusia tidak saling mengenal tatkala dibagikan buku catatan amalan manusia. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, wangin bersirat, itu tatkala jembatan sirat dibentangkan di atas jahanam. Kalau kemudian kita melihat bab sirat, itu jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Tatkala manusia melihat yaumul mauqif, tatkala manusia menyaksikan seluruh kisos hewan-hewan dikisos, yang buas yang pernah menerkam mangsa, mangsanya gantian menerkam, dan seterusnya. Setelah itu selesai, kemudian manusia melihat hewan-hewan itu kemudian dijadikan gundukan tanah. Begitu kemudian dijadikan gundukan tanah, orang kafir berkata, seandainya aku jadi tanah saja. Belum khawatirnya hilang pada diri manusia yang ada di padang mahsyar. Khawatir dan rasa takutnya belum sirna pula pada hari itu. Allah kemudian mendatangkan neraka jahanam. Begitu Allah datangkan neraka jahanam, setelah itu kemudian Allah bentangkan jembatan sirat di atas neraka jahanam. Nanti di ujung jembatan sirat itu terdapat jembatan lagi, namanya Al-Qantarah. Berarti jembatan sirat, nanti di ujungnya itu ada yang namanya jembatan Al-Qantarah. Jembatan itu memiliki pos-pos, pos iman, pos sholat, kemudian pos amalan-amalan kebaikan. Penghujungnya adalah surga. Makanya ada di dalam ayat Al-Quran, ini ada di dalam ayat Al-Quran. Ayat ini yang sering menjadi menangis para sahabat-sahabat Nabi tatkala membaca ayat ini. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im minkum waridduha wa im minkum illa waridduha wa ma in minkum waridduha. Sungguh tidak ada di antara kalian semuanya kecuali mendatangi neraka. Berarti kalau dalam ayat itu, sungguh tidak ada satupun kecuali pasti manusia mendatangi neraka. Berarti semua manusia pasti mendatangi neraka. Oleh Ibnu Abbas, maka kalimat ini kemudian ditafsir. Maksud dari kalimat itu adalah tatkala manusia melewati jembatan sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Dan kita tahu, kalau suatu saat kemudian Anda jatuh, maka kemudian jatuhnya ke bawah, untuk sampai menuju dasar neraka membutuhkan waktu 70 tahun. Terlebih, di jembatan sirat itu banyak disebutkan menurut penjelasan-penjelasan dari dulu yang panjenengan kenal. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di dalamnya terdapat besi-besi pengait yang menyambar-nyambar. Kemudian dohdu manzilatun, licin dan menggelincirkan. Sehingga kalau suatu saat manusia jatuh, maka kemudian posisi kepalanya di bawah. Kalau suatu saat terpelanting dari jembatan itu, berarti mengakibatkan posisi jatuhnya kepalanya di bawah. Kemudian di dalam
Jembatan itu kemudian terdapat kalalib. Kalalib adalah besi-besi yang besar, yang ukuran besarnya itu hanya Allah yang maha mengetahui. Lantas kemudian memiliki duri-duri seperti duri pohon sakdan. Pohon sakdan yang ada di wilayah Najd. Kalau Anda kemudian melihat yaitu bagaimana karakter duri pohon sakdan yang ada di wilayah Najd, maka durinya itu seperti kail, patis. Durinya seperti ini, patis. Berarti kalau di dalam jembatan itu terdapat besi-besi duri yang durinya itu seperti kain. Dan besi itu menyambar-nyambar siapa saja yang melewati jembatan itu. Sehingga semacam kemudian sahabat-sahabat Nabi, kalau tatkala kemudian membaca firman Allah ayat itu, mereka semuanya kebanyakan menangis. Karena apa? Semua manusia pasti mendatangi neraka. Maksudnya adalah disuruh untuk melewati jembatan Sirat. Barulah penghujungnya adalah surga jika bisa melewatinya. Makanya kalau dalam kitab yang membicarakan masalah itu ada yang seperti kilat, ada yang seperti burung yang terbang, ada seperti orang yang naik kuda, ada seperti orang yang berjalan, ada seperti orang yang berlari kencang, ada yang seperti orang yang merangkak, ada yang amal solehnya sedikit, imannya tipis, ia harus bergantungan, yaitu mulai dari kaki dan tangannya satu, sebagian tubuhnya kemudian terbakar, lantas kemudian dia jatuhnya menuju dasar neraka sampai makan waktu 70 tahun. Dan manusia pasti semuanya mendatanginya. Dan pada hari itulah manusia tidak saling mengenal satu dengan lainnya. Menurut diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Nek kerem jadi tulung mengsiapa? Wong ora pada kenal. Iya, sampai menjadi tulung siapa? Kang Dirimin diundang apa panjeling? Abu Salamah diundang apa panjeling? Sudah qadarullah. Itu sesuai dengan amalannya masing-masing. Ya. Ya. Buku catatan ini maksudnya buku catatan masing-masing. Iya. Ini udah bisa. Enggak. Permasalahannya kayak gini permasalahannya ketika kita berbicara masalah akhirat, ini sudah tidak berbicara masalah logika, tapi berbicara masalah kebaikan dan keburukan. Ketika keburukannya banyak, otomatis tangan kanan. Ketika kemudian kebaikannya banyak, tangan kanan. Ketika kemudian keburukannya yang lebih banyak, tangan kiri. Itu seperti itu. Itu otomatis. Iya, itu otomatis. Atau kemudian dia menerima dari belakang punggung. Menerima dari belakang punggung juga celaka. Iya. Wah, kalau suatu saat seperti itu ya celaka. Sehingga kalau di dalam surat Al-Haqqah, begitu ada manusia menerima dengan tangan kiri, manusia itu berkata, buku catatan apa ini? Semua keburukan ada di sini semuanya. Tak terlewatkan sedikit pun. Lantas kemudian oleh Allah dikatakan, fadduku, rasakanlah azab yang pedih terhadap apa saja yang dulu engkau lakukan di dalam kehidupan dunia. Ini kan menunjukkan berarti dia menerimanya memang hasil dari perbuatan yang ia lakukan. Orang bisa direkayasa. Iya. Kalau iya sudah bisa milih. Iya sudah bisa milih. Nggak bisa milih. Pokoknya ketika kita berbicara mulai dari proses kematian contoh. Kita kan ingin milih ya, kalau Anda kemudian ditanya, sampai pengen ninggalin lagi posisi ngapa? Ya nek bisanya lagi posisi ngaji, ana sing posisi lagi sujud, ana sing posisi lagi ngamal soleh, sing penting lagi ngamal soleh. Nek bisa kemudian kita semuanya mengucapkan kalimat terakhir di dalam hidup mau meninggal, la ilaha illallah, kepengen kita semuanya itu. Tapi sekali lagi, itu berbicara masalah iman. Jadi manusia sekalipun bercita-cita seperti itu, nanti endingnya, akhirnya, tetap saja iman yang berbicara. Jadi iman, sehingga dituntun sekalipun la ilaha illallah, nanti yang menjawab juga iman. Mulanya kadang-kadang suara iman sing sebenarnya, kalau Anda itu melihat orang kaget,
melihat orang kemudian kesandung, biasanya metu jiwane. Nek sing jiwane latah ya metu latah. Nek sing jiwane mandan kemudian religius, astagfirullah, subhanallah, masya Allah. Kalau sing jiwane kasar ya betul sikil papate. Ah iya iya mau iya kan. Contohnya mending kenek wong kemudian mau dioperasi di rumah sakit. Saya itu pernah menyaksikan orang habis kecelakaan dua itu dengan keadaan yang berbeda. Dalam keadaan tidak sadar mau ke unit gawat darurat, dua-duanya itu sama-sama mengucapkan kalimat. Satu mengucapkan kalimat, satu mengucapkan kalimat. Sing kalimatnya astagfirullah, subhanallah, masya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Sing sebelah kebun binatang kabeh. Iya benar, serius. Ya kebun binatang kabeh. Wah, kasar-kasar semuanya. Karena ini memang jiwanya seperti itu. Iman itu. Sehingga tatkala contoh misal, ketika nanti Anda, kalau suatu saat ini semuanya bisa direncana, kita ngesuk gawa contohan. Gawa contoh, gue nyontoh nih ditakuli nang malaikat mungkar binakir. Oh iya malaikat mungkar nakir soalnya wis keton, mandul buka, siapa Tuhanmu jenengan tulis, Tuhanku Allah gawang ngesuk gue mati. Itu tentu saja tidak bisa karena yang berbicara itu iman. Yang berbicara iman, sehingga tatkala kemudian ditanya man rabbuka, jika Anda orang yang beramal soleh dan senantiasa bersujud banyak kepada Allah, pasti bisa menjawab. Sekalipun dia tidak merencanakan, tapi yang sudah merencanakan, tetapi kemudian tidak beramal soleh, tetap tidak akan bisa menjawab. Nek bisa direncanakan langkah wong ibadah. Ya lah, gampang lah kanan jawabnya. Iya, gitu. Logikanya logika iman ketika berbicara masalah setelah kehidupan kematian. Gitu. Ya, sekalipun banyak orang yang kemudian mengambil sisi logika, tapi logika dunia tatkala berbicara masalah konsep akhirat. Contoh kan ada beberapa kelompok kaum muslimin, begitu dia meninggal, dia dikasih tulisan oleh guru ngajinya. Tulisannya Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Kemudian Muhammad Rasulullah, Muhammad, kemudian kitabku, kitabil Quran. Terus kemudian tulisan itu ditaruh di sela-sela kemudian kafannya. Atau kafannya kadang-kadang dirajah. Man rabbuka ditulis Rabbi Allah, wa madinuka dinul Islam, gitu. Katanya menurut versi mereka, engkau kalau suatu saat kemudian ditanya man rabbuka, jangan kan engkau nyontoh. Ini kan logika manusia, bukan berbicara masalah logika iman, gitu. Kalau bisa di logika seperti itu, persiapan seperti itu, kita ya selamat kabeh. Begitu, masanya ini iman gitu. Ya nanti otomatis itu, otomatis menerima dengan tangan kanan, tangan kiri. Gitu. Dan berikutnya,